Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Desa Fitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498131763. Saya akan melakukan praktikum tugas 1 mata kuliah basis data MSIM 4206. Baik, yang pertama saya sudah membuat laporannya. Perhatikan kasus berikut. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081123 Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang membuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor tip, nama dan alamat. Maksudnya ini nomor telepon dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, sewa, tanggal kembali, dan denda. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau WRD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada, mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi entity, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 4 entitas itu, Tono Rental, mobil, customer, dan sewa. Ini tadi sudah saya buat di sini, yaitu entity yang pertama customer, yang kedua sewa, yang ketiga Tono Rental, dan mobil. Lalu sudah saya screenshot dan saya masukkan ke laporan. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Atribut-atribut pada Tono Rental yaitu nomor NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk atribut mobil ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Untuk atribut customer ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan untuk sewa ada nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Sekarang kita tambahkan atribut. Yang pertama, dapat atribut. Ini adalah atribut yang ketiganya. Yang terakhir, yang keempat. Atribut pada Tono Rental itu nomor NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Itu nomor NPWP, alamat, nama, dan nomor telepon. Sedangkan untuk atribut sewa ada nama sewa, tanggal sewa, tanggal beli, dan denda. Ada 4 atribut. Pertama, 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, yang ketiga, terus atribut pada sewa ada nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Sedangkan atribut pada Tono Rental ada 4 atribut. 1, 2, 3, satu lagi, sini. Dan untuk atribut mobil juga ada 4. Ada 4, 1, 2, 3, satu lagi, sini. Oke, atribut Tono Rental itu ada nomor NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang customer itu nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat. Nomor KTP, lalu nama, nomor telepon, alamat. Nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk sewa, nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Untuk nomor rental ada nomor NPWP, nama, alamat, nomor telepon. Yang pertama ada nomor NPWP, yang kedua ada nama, yang ketiga nomor telepon, yang keempat ada alamat. Terus lagi. Oke, yang mobil ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa, dan tahun mobil. Kita buat ini. Ini harus. Sekarang kita buka list untuk kode mobil. Oke, ini adalah atribut-atributnya. Yang pertama, customer ada nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat. Untuk Tono Rental ada nomor NPWP,
nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk mobil ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Sedangkan untuk sewa nomor sewa, tanggal sewa, nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Sekarang kita screenshot dulu, bukan pelapannya. Lalu yang ketiga, saya telah membuat tampil yaitu entity Tono Rental memiliki mobil, Tono Rental memiliki customer, Tono Rental memberikan sewa kepada customer. Lalu mobil milik Tono Rental, mobil disewakan kepada customer, mobil didaftarkan sewa. Customer datang ke Tono Rental, customer menyewa mobil, lalu customer mendaftar sewa. Lalu sewa mobil milik Tono Rental, sewa mobil, sewa menyewakan mobil, lalu sewa dilakukan oleh customer. Cara membacanya yaitu Tono Rental memiliki mobil, Tono Rental memiliki customer, Tono Rental memberikan sewa kepada customer. Mobil milik Tono Rental, mobil disewakan kepada customer, mobil didaftarkan untuk disewa oleh customer. Customer datang ke Tono Rental, customer menyewa mobil, customer mendaftarkan diri untuk melakukan sewa. Sewa mobil milik Tono Rental, mendaftar sewa untuk menyewa mobil, sewa dilakukan oleh customer. Yang nomor 4 yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Berikut ada satu rental memiliki banyak mobil disewakan ke banyak customer menyewa banyak mobil, lalu banyak sewa membeli maksudnya banyak sewa memilih banyak mobil. Sehingga dari ringkasan tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Rental mobil dengan mobil adalah 1:n, yaitu 1 ke banyak. Mobil dengan customer adalah M/N, banyak ke banyak. Customer dengan sewa adalah M/N, banyak ke banyak. Sewa dengan mobil adalah M/N, banyak ke banyak. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada YD graph editor sebagai berikut. Sekarang kita buat fullnya terlebih dahulu. Relationship, customer melakukan sewa. Oke. Customer melakukan sewa. Terus, lalu mobil disewakan. Mobil disewakan. Disewakan. Mobil milik orang rental. Mobil orang rental. Orang rental milik customer. Sama dari situ. Orang rental karena rental ke mobil ini sebelumnya, maka biasanya pakai motor ini. Ini adalah dirinya. Nah, karena tadi saya salah masukkan garisnya, harusnya menggunakan garis ini karena orang rental ke mobil itu satu banding banyak. Sedangkan orang rental itu banyak bandingnya, sama dengan bandingnya, tapi mobil itu banyak bandingnya. Dengan rental dan mobil itu satu bandingnya, jadi menggunakan garis ini. Lalu ini saya screenshot, saya masukkan ke fotonya, saya kasih lagi. Karena customer. Mohon maaf sebelumnya karena derajat kardinalitasnya seperti ini, rental mobil dengan mobil adalah 1:banyak. Sedangkan mobil ke customer adalah banyak ke banyak, customer dengan sewa banyak ke banyak, sewa dengan mobil banyak ke banyak. Karena rental mobil dengan mobil adalah 1:banyak, maka biasanya kita seperti ini, karena banding 1, sedangkan mobil banyak, maka Indonesia akan berbeda. Nah, jadi seperti ini, customer dengan sewa itu banyak ke banyak, sewa dengan mobil banyak ke banyak, sedangkan mobil rental dan mobil itu 1:banyak, dan kalau rental ke customer itu banyak customer menyewa ke satu tono rental. Jadi ini juga kita nanti ini. Oke. Jadi, nah, jadi ini adalah jadi grafik itu yang saya buat. Customer melakukan sewa
sewa mobil disewakan, lalu mobil milik pemerintah milik customer melakukan sewa, lalu disewakan sebuah mobil atau beberapa mobil milik pemerintah. Ini customer dengan atribut nama KTP, nama, nomor telepon, alamat, melakukan sewa dengan memasukkan data nama sewa, tanggal kembali dan denda. Lalu mobil disewakan dengan memasukkan data harga sewa atau mobil, jenis mobil, mobil milik pemerintah memiliki data nomor NPWP, nama, nomor telepon, dan alamat. Pemerintah memiliki customer. Ini adalah hasil IRD yang saya buat. Sekarang kita screenshot dan masukkan ke dalam laporan. Karena tadi saya sudah selesai membuat IRD-nya, yaitu Entity Relationship Diagram, maka saya akan, dan saya sudah membuat laporan praktikumnya, maka akan saya jelaskan kembali. Tadi saya juga membuat beberapa perubahan pada IRD-nya, seperti pada bagian ini, dan yang lainnya. Sekarang akan saya jelaskan kembali. Perhatikan kasus berikut. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811 2312 3123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau IRD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Ini untuk tempat link YouTube-nya nanti. Pembuatan IRD berdasarkan kasus di atas, maka dilakukan tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari kasus tersebut dapat diidentifikasi 4 entitas, yaitu empat entitas. Yang pertama yaitu Tono Rental, mobil, customer, dan sewa. Maka pada grafik editor dibuatlah 4 entity dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor. Entity yang pertama yaitu customer, sewa, Tono Rental, dan yang terakhir ada mobil. Yang kedua, tahap kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity berkas kuncinya. Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Yang pertama, Tono Rental, atributnya ada nomor NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Atribut untuk mobil adalah ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Atribut untuk customer yaitu ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan untuk atribut sewa ada nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Maka tambahkan atribut kepada masing-masing entitas. Untuk garis dari atribut entity digunakan simbol unspecified. Ini adalah entitas yang sudah diberi atribut. Sebesarkan sedikit. Yang tahap ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan entiti dan atribut yang tadi, tahapan ketiga yaitu melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitinya yaitu Tono Rental, mobil, customer, dan sewa. Cara membacanya ya dari kiri ke kanan, yaitu Tono Rental memiliki mobil, Tono Rental memiliki customer, dan Tono Rental memberikan sewa kepada customer. Mobil milik Tono Rental, mobil disewakan kepada customer, mobil didaftarkan untuk disewa oleh customer. Lalu customer datang ke Tono Rental, customer datang untuk menyewa mobil. Lalu customer mendaftarkan diri untuk melakukan sewa. Sewa milik Tono Rental, setelah sewa lalu memilih mobil. Sewa dilakukan oleh customer. Nih, kita lihat ya artinya. Ini dia, customer melakukan sewa, setelah melakukan sewa lalu memilih mobil, setelah memilih mobil milik Tono Rental. Tono Rental memilih customer, melakukan sewa, memilih mobil, milik Tono Rental. Kita lihat lagi. Tahap yang keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya yaitu penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Tahapan keempat yaitu penambahan derajat kardinalitas. Apakah antara entiti tersebut 1:1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak, M banding N. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, satu rental memiliki banyak mobil. Yang kedua, banyak mobil disewakan ke banyak customer. Yang ketiga, banyak customer menyewa banyak mobil. Yang terakhir, banyak sewa memilih banyak mobil. Sehingga dari ringkasan tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu rental mobil dengan mobil adalah 1:N atau 1 ke banyak. Yang kedua, mobil dengan customer adalah M banding N atau banyak ke banyak. Yang ketiga yaitu customer dengan sewa adalah M banding N atau banyak ke banyak. Yang terakhir adalah sewa dengan mobil adalah M banding N, banyak ke banyak. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada IRD graph editor sebagai berikut. Lihat. Ini adalah IRD yang tadi saya buat dan saya melakukan beberapa perubahan di sini. Yang pertama,
Entitas customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu, customer melakukan sewa. Sewa memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Setelah melakukan sewa, maka langkah selanjutnya adalah memilih mobil. Mobil memiliki atribut harga sewa, tahun mobil, jenis mobil, dan kode mobil. Mobil milik Tono Rental. Tono Rental memiliki atribut nomor NPWP, nama, nomor telepon, dan alamat. Tono Rental memiliki customer. Sekarang kita ini tadi sudah saya screenshot, lalu saya masukkan ke laporan, begitu juga dengan gambar pada tahap kedua dan tahap pertama ini. Lalu kita lihat lagi. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Customer dengan sewa dapat dibaca banyak customer melakukan sewa. Sewa dengan mobil bisa dibaca sewa lalu memilih mobil. Mobil dengan Tono Rental bisa dibaca mobil milik Tono Rental. Tono Rental dengan customer bisa dibaca dengan Tono Rental memiliki customer. Nah, tahap yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung, maka IRD dapat disempurnakan. Tapi karena relasi yang banyak ke banyak adalah mobil dengan customer, customer dengan sewa, dan sewa dengan mobil, dan semuanya ini melalui melalui entitas sewa yang sejak dari awal sudah dijadikan sebagai entity dan dari entity ini dari awal sudah memiliki atribut yaitu nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Maka karena sewa ini sudah menjadi entity, jadi tidak ada yang perlu diubah pada entity relationship diagram yang tadi, karena semuanya sudah menjadi entity dan memiliki atribut masing-masing. Lalu ini adalah hasil IRD-nya. Sama seperti yang ini saya screenshot, lalu saya masukkan ke laporan di sini, lalu saya crop. Ini adalah hasilnya, kita perbesar lagi. Sekian dari saya untuk kegiatan praktikum mata kuliah basis data ini. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 1 mata kuliah basis data MSI 4206 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.